Halo, baik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Kali ini kita agak beda ya, kali ini nggak di kamar gua, tapi ini di kamar juga, tapi kamar hotel. Karena kita lagi ngungsi sekeluarga, karena air di rumah mati udah beberapa hari ini, jadi kita memutuskan untuk nginep di hotel supaya bisa mandi dan pakai air dengan tenang dan nyaman. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau ngomongin atau nge-review sedikit lah tentang lensa. Kalau kemarin kita udah ngomongin lensa prime, kali ini kita akan ngomongin sebuah lensa wide yang menurut gue ini juga masih cocok banget buat pemula. Karena pertama, harganya sangat amat terjangkau. Yang kedua, build quality-nya. Build quality-nya ya nggak kayak lensa-lensa pro yang bahannya tuh metal gitu ya. Ini masih plastik. Lensa yang mau gue ngomongin ini adalah lensa Canon EFS 1018 f. F-nya gue lupa. Nyontek dulu. F45 5,6. Memang karena sistem yang gue pakai adalah Canon, jadi ya gue akan ngomongin lensa-lensa Canon gitu. Gue belum jadi pengguna Sony. Oke, langsung aja. Ini dia lensanya. Dan ini pakai adapternya Viltrox. Jadi karena lensa ini tadinya buat EFS, buat EF mountnya. Jadi kalau mau dipakai di mirrorless Canon yang mountingnya itu EFM, harus pakai adapter lagi. Jadi kalau nggak kita pakai, kurang lebih lensanya kayak gini. Seginilah ya lensanya. Oke. Nah, untuk perbandingan ini adalah lensa bawaannya Canon mirrorless. Si lensa kecil 1545 f3556 kalau nggak salah. Sorry, 3563. Ini lensa yang menurut gua kalau kalian pecinta yang lebar-lebar gitu ya, pecinta angle yang wide, lensa sakti ini. Karena pertama harganya tuh terjangkau. Harga barunya mungkin sekarang ada di angka 2,6 juta sampai 2,9 juta, 2,8 juta. Pokoknya di bawah 3 juta, tapi di atas 2,5 juta. Harga secondnya itu ada di angka 2 juta, 2,1 juta. Jadi menurut gua masih amat sangat terjangkau ya. Nah, biasanya orang kan upgrade-nya itu adalah lensa fix, lensa prime ya, atau ke lensa tele, lalu yang kedua lensa wide. Nah, itu tergantung selera kalian aja. Kalian lebih kepake tele yang buat jarak jauh atau lebih kepake lensa-lensa lebar, lensa wide. Kalau gue pribadi, gue main kamera udah dari zaman gue kuliah, belasan tahun yang lalu. Jujur aja gue dulu pertama kali punya kamera, gue upgrade-nya ke lensa tele karena kan kayaknya gagah gitu ya pakai lensa tele yang gede-gede gitu. Makin kesini gue makin sadar ternyata sangat amat jarang gue pakai lensa tele. Gue malah lebih banyak kepake lensa-lensa wide karena gue sukanya ngevlog ya kan. Jadi gue bisa dapat yang lebar banget dengan jarak satu tangan, atau gue biasanya cuma talking head gini yang gue prefer kamera gue ada deket sama gue supaya gue gampang untuk kontrol-kontrol. Sedangkan kalau lensa tele gue harus naruhnya jauh. Walaupun lensa tele biasanya punya kompresi dan punya bokeh yang lebih bagus-bagus ya. Kenapa gue mereview lensa ini, bahkan gue merekomend lensa ini untuk kalian yang suka main di angle-angle lebar. Ramai ya selain harganya murah ya. Kalau soal build quality ya don't expect too much aja gitu. Kalau dengan harga 2 jutaan ya kalian nggak akan dapat body yang tiba-tiba metal atau apa magnesium dan segala macamnya itu. Ini full plastik. Udah cukup banget sih kalau pemakaian cuman buat sehari-hari, cuman buat jalan-jalan, ngevlog atau foto-foto yang di saat liburan, kayak weekend, kalian ke pantai, ke gunung, mau foto-foto sama teman-teman atau keluarga. Buat gue lensa ini udah cocok banget. Kecuali kalau kalian ada kebutuhan khusus yang, misalkan kalian foto di Kutub Utara atau di Gurun Sahara yang butuh weather seal, ya jelas bukan lensa ini pilihannya. Harus yang lebih profesional, yang anti debu, anti air gitu kan. EFS 1018 mm ini udah pakai image stabilizer dan STM. Udah pakai step up motor. Jadi menurut gue ini cocok banget buat videoan karena seperti yang kita tahu lensa Canon biasanya USM dan STM. USM untuk ultrasonic motor, dia lebih cepat nyari fokusnya tapi lebih berisik. Sedangkan STM memang lebih cocok untuk video karena walaupun sedikit lebih lambat dibandingkan USM, tapi dia senyap motornya. Motornya nggak berisik. Jadi kalau kita pakai untuk video dan kita rubah fokus atau autofocus yang dia akan mencari fokus, nggak kedengeran gitu, nggak ke-record ke kamera. Kalau USM yang jadi masalah begitu dia nyari fokus, bunyi itu ya, seret, seret, seret. Nah, itu suka masuk ke video kita. Cocok banget juga buat kalian yang suka ngevlog. Nah, sebelum kita lanjutin, gua kasih lihat dulu beberapa hasil foto yang gua ambil pakai lensa standar dan lensa EFS 1018 Canon, supaya kalian bisa ngebandingin.
Oke, tadi kalian udah lihat hasil foto-fotonya. Untuk image stabilizer-nya, nih setelah lihat foto-fotonya tadi, gua kasih lihat hasil menggunakan image stabilizer-nya di luar. Oke, ini gue mau ngetes image stabilizer ya. Ini kalau nggak pakai stabilizer ya, ini gue mundur-mundur masuk kolam nih. Ya kurang lebih kalau kita sambil jalan kayak gini, ini gue normal ya, nggak pakai tripod, nggak pakai apa-apa, pegang tangan aja. Ya itu kalau nggak pakai image stabilizer. Tapi kita bandingin sama yang pakai image stabilizer. Oke, ini sekarang image stabilizernya dinyalain dan gue masih normal jalannya. Eh, oh ya, untuk image stabilizer kalau diaktifin dia agak agak ngezoom sedikit tapi nggak terlalu banyak, hampir nggak gitu ngaruh lah ya. Nah kurang lebih kalau gue jalan normal kayak gini hasilnya pakai image stabilizer. Kalian bisa bandingin sama yang sebelumnya. Oke. Oke, tadi kalian udah lihat hasil gua ala-ala ngevlog ya, dengan image stabilizer yang dinyalain dan yang dimatiin pakai lensa FS1018 ini. Ya seperti yang gue bilang tadi, ini mungkin kekurangannya build quality, tapi kita nggak bisa minta lebih banyak soal itu karena harganya sangat amat terjangkau ya untuk range-nya lensa-lensa Canon. Filternya itu pakai ukuran 67, lihat di sini, ya kan? 67 milimeter, malah lebih enak gitu ya, karena nyari filternya gampang. Kalau kalian nyari-nyari filter apapun gitu ya, 67 tuh ukuran yang lebih banyak dijual lah, lebih lebih umum gitu. Kalau yang standar, lensa Canon standar, ukuran filternya itu ada di 49. Kekurangan berikutnya menurut gua adalah, ya karena lensa ini besar aja. Jadi kalau kalian pakai di mirrorless, jadi ya lensanya gede banget. Apalagi harus ditambah adapter kan. Jadi kalau kalian beli lensa ini, kalian harus beli adapternya lagi. Ya, adapter Viltrox nggak terlalu mahal lah. Kalau kalian belinya adapter Canon atau Speed Booster, itu baru mahal. Sejutaan di atas sejutaan, bisa 2 jutaan bahkan. Performance fokusnya ini menurut gua mediocre, biasa banget. Nggak yang cepat, terus tapi nggak lambat juga. Tapi kalau kalian butuh sebuah lensa yang fokusnya kenceng, ya gue saranin jangan ini sih. Karena tetap ada kayak butuh waktu juga dia untuk ngefokusin. Lalu menurut gua image stabilizer-nya ngebantu banget. Oh ya, perlu kalian ketahui image stabilizer ini diklaim sama Canon ini bisa ngebantu kita sampai kurang lebih 4 stop. Wow. Tapi gue tadi nyobain, gue lihat memang cukup membantu. Bahkan ya untuk keperluan gue doang sih sangat membantu ya. Kelihatan banget itu 4 stop tuh berguna banget gitu. Untuk ring manual fokusnya ini menurut gue juga normal, standar lah, nggak ada hambatannya. Jadi cukup oke. Untuk zoom in zoom outnya juga nih, ring zoomnya ini oke lah. Rada kalau menurut gue ini agak berat sedikit tapi masih oke. Nggak ada hambatan, nggak ada masalah. Jarak fokusnya ini lumayan dekat. Ini 0,22, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, itu adalah jarak titik fokus terdekat yang bisa kalian dapatkan, yaitu 22 senti kurang lebih dari objek yang mau kalian foto ke sensor kamera. Ingat ya, ngitungnya dari sensor kamera. Kalau kita bandingin sama lensa standarnya Canon mirrorless, dia itu ada di angka 0,25 meter, jadi 25 senti. Jadi kalau pakai lensa ini kalian bisa lebih dekat 3 senti. Kesimpulan dari gua adalah menurut gue ini lensa yang sangat cocok untuk kalian yang suka foto atau video landscape, butuh yang lebar-lebar, mungkin foto pemandangan, cityscape juga oke ya dari atas jembatan gitu, moto jalanan gitu kan. Ini juga lebih asik nih, bisa kelihatan bangunan-bangunan di sekeliling. Vlogging udah pasti banget, ini kepake banget. Udah punya image stabilizer, jadi kalau kalian jalan nggak terlalu goyang-goyang dan lebar banget. Jadi kalian bisa vlogging sendiri pakai jarak 1 tangan aja, belakang bisa kelihatan. Atau kalian berdua sama teman kalian ngobrol gitu sambil vlogging pun masih bisa kelihatan gitu. Lalu berguna juga untuk orang-orang yang suka talking head kayak gue, supaya nih ngontrol kamera deket gitu. Jadi kamera bisa lebih dekat sama kita. Tapi yang perlu kalian ingat, lensa wide pasti punya distorsi. Biasanya muka kita jadi agak lebih gede.
karena ditaruhnya dekat banget dan dia narik untuk lebih lebar. Gimana menurut kalian? Apakah sesuai dengan kebutuhan kalian? Sesuai budget kalian juga apa enggak? Gue tidak akan memberikan penilaian terlalu jauh karena gue juga bukan seorang profesional, gue hanya penghobi dan saya kelas pemula dan menengah lah gitu. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Ya, kurang lebih kayak gitu aja video gue hari ini. Semoga kalian menikmati. Thank you yang udah nonton ya. Thank you juga yang udah subscribe. Thank you yang udah nge-like video-video gue. Yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe. Oke, kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Thank you. Bye-bye.